sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing untuk mengenal pola pikir dalam berorganisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal beberapa tips untuk berorganisasi yang baik, sehingga dengan demikian lewat organisasi, selain memahami maksud dan tujuan untuk berorganisasi, juga diharapkan melalui organisasi akan membentuk pribadi seseorang untuk memiliki wawasan, skill, dan juga adanya perubahan pola pikir dari seseorang yang tergabung dalam setiap organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini dan baru berkunjung ke channel ini. Dimohon dukungannya, sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Sebelum bergabung pada salah satu organisasi atau sebelum melibatkan diri pada salah satu organisasi, terlebih dahulu diharapkan dapat memahami bahwa berorganisasi adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan tujuan bersama atau cita-cita bersama, sebagaimana yang termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi, yaitu untuk mewujudkan visi dan misi setiap organisasi. Selain itu, sebelum bergabung atau melibatkan diri pada setiap organisasi, juga harus memahami terlebih dahulu bahwa lewat organisasi dapat membentuk skill, wawasan, dan juga pola pikir seseorang. Oleh karena itu, melalui video ini kita hanya berfokus untuk membahas tentang beberapa tips untuk berorganisasi dengan baik, sehingga dengan demikian selain memahami maksud dan tujuan pembentukan organisasi, yaitu untuk mewujudkan visi dan misi setiap organisasi, juga diharapkan lewat berorganisasi dapat membentuk skill, wawasan, serta pola pikir seseorang, yaitu yang pertama adalah sebelum berorganisasi harus telah memahami maksud dan tujuan pembentukan setiap organisasi, yaitu untuk mewujudkan visi dan misi organisasi sebagai tujuan bersama pembentukan organisasi. Selain itu, sebelum mengenal organisasi, diharapkan telah memahami terlebih dahulu bahwa lewat organisasi tersebut dapat menambah wawasan, skill, dan pola pikir dari masing-masing pribadi yang tergabung pada setiap organisasi. Kemudian yang kedua adalah memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi. Memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap organisasi dimaksudkan bahwa sebelum bergabung pada setiap organisasi, haruslah terlebih dahulu memahami bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah merupakan pedoman atau landasan berpijak pelaksanaan mekanisme organisasi untuk mewujudkan visi dan misi setiap organisasi. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti proses pengkaderan organisasi. Lewat pengkaderan organisasi yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan setiap organisasi, diharapkan dapat membentuk kader-kader organisasi yang berkualitas, sehingga dengan terbentuknya kader-kader organisasi yang handal dan berkualitas, diharapkan dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan organisasi ke depannya. Kemudian yang keempat adalah berusaha melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi, seperti melibatkan diri dalam kepanitiaan, adalah salah satu cara untuk mengenal bagaimana cara untuk merencanakan, mempersiapkan, serta melaksanakan suatu kegiatan, sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang didapatkan lewat kepanitiaan tersebut, diharapkan dapat diimplementasikan atau diterapkan untuk merencanakan, mempersiapkan, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi ketika nantinya dipercayakan menjadi salah satu pengurus pada setiap organisasi.
Yang kelima adalah berusaha untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial. Berusaha melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial, baik itu kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan lingkup internal organisasi maupun kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan lewat eksternal organisasi, diharapkan dapat membentuk pribadi seseorang untuk mengenal betapa pentingnya memiliki jiwa kesetiakawanan sosial. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang berorientasi dalam rangka pengembangan skill dan juga wawasan serta pola pikir seseorang. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lewat internal organisasi dan juga eksternal organisasi, seperti mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan skill dan juga pola pikir seseorang, sehingga dengan demikian ketika dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang berorientasi dalam rangka pengembangan skill, pola pikir, dan juga wawasan seseorang, diharapkan dapat membentuk kader-kader organisasi yang handal dan berkualitas yang dapat diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Meskipun demikian, cara ataukah teknik untuk bergabung ataukah melibatkan diri pada setiap organisasi tentunya tergantung pada masing-masing pribadi seseorang, sehingga kontribusi organisasi dalam rangka menambah skill, wawasan, dan juga pola pikir tentunya juga berbeda-beda. Oke guys, semoga bermanfaat dan nantikan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arah yang melintang, lewat video selanjutnya kita akan sharing untuk mengenal beberapa tips untuk mengenal proses penyelesaian masalah lewat forum organisasi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.